Salam jumpa dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini dari Matius pasal 1 ayat yang kedua. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ada kisah yang menarik dari anak Tamar. Mereka adalah Peres dan Serah. Kejadian 38 ayat 27 sampai 30. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirimisi serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirimisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Ketika Tamar melahirkan, didapati bahwa anak kembarnya dan mereka masing-masing berebut untuk dilahirkan terlebih dahulu. Serah berusaha sekuatnya untuk keluar lebih dahulu. Untuk itu ia mengulurkan tangannya, sehingga ibu bidan memberi tanda dengan mengikatnya dengan seutas benang merah, menandakan bahwa ia yang akan menjadi anak yang sulung. Tetapi Serah tidak berhasil. Peres akhirnya mendahului untuk dilahirkan dan dia menjadi yang sulung. Ada beberapa pelajaran menarik di sini. Pertama, inilah contoh yang baik untuk menunjukkan cara untuk memperoleh hak kesulungan. Seperti Yakub terhadap Esau, intinya adalah mendapatkan hak kesulungan. Di sini Peres mewarisi hak kesulungan. Ingat lagi, kita adalah jemaat anak-anak sulung. Betapa penting dan bernilai hak kesulungan itu. Jangan sampai kita kehilangan hak kesulungan yang di dalamnya ada 3 hal. 2 bagian atas tanah, keimaman dan jabatan raja. Banyak orang Kristen sekarang mereka menyebut dirinya Kristen, tetapi mereka tidak mengalami berkat hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Ibrani 6 ayat 4-5 berkata, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dari dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Banyak orang yang tidak mengalami pengalaman dari dunia yang akan datang karena mereka sibuk dengan hal lahiriah. Mereka kehilangan berkat rohani. Banyak orang Kristen tidak suka berdoa, bahkan tidak bisa berdoa. Tidak suka menyembah, bahkan tidak bisa menyembah. Tidak suka berkorban, bahkan tidak mau berkorban. Padahal jemaat anak sulung itu adalah imamat rajaninya dari Allah. Banyak yang dikalahkan, diikat kebiasaan buruk, terikat dengan kuasa iblis. Padahal seharusnya ia adalah raja yang memerintah dengan kuasa Allah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka dikuasai keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Bahkan jika mereka tidak berjaga-jaga, rohani mereka menjadi suam, menjadi kering. Kalau tidak waspada, mereka sedang menuju kemurtadan. Yang kedua, hal ini juga mengingatkan kita dengan yang dinamakan yang pertama atau terdahulu menjadi yang terakhir atau terkemudian. Dan yang terakhir atau terkemudian menjadi yang pertama terdahulu. Orang Israel atau Yahudi adalah umat pilihan. Namun hari ini orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain lebih maju dalam Yesus Kristus. Mengapa?
Karena Matius 11 ayat 12 berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Menurut ayat ini, orang-orang non-Yahudi menginginkan kerajaan sorga sedemikian rupa. Itu maksudnya disebut diserong. Dan mereka berusaha sedemikian rupa untuk dapat menguasainya, mendapatkannya. Itu yang dimaksud orang yang menyerongnya, mencoba menguasainya. Ini menunjukkan berapa serius dan bagaimana usaha orang untuk mencari dan mendapatkan kerajaan Allah serta kebenarannya. Apakah saudara masih berkobar-kobar dalam beribadah, dalam melayani, dalam mencari jiwa-jiwa? Atau saudara kalah dengan orang-orang yang baru bertobat? Yang ketiga, melihat hal ini terjadi, bidan pun berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka ia dinamai Peres. Arti nama Peres adalah terobosan, menembus keluar dengan kuat atau keluar dengan menyisikan. Di dalam silsilah Yesus Kristus kita menjumpai begitu banyak nama. Nama diberi bukan hanya menunjukkan harapan dari si pemberi nama, namun nama menunjukkan karakter atau sifat dasar dari si pemilik nama. Bahkan sering juga menunjukkan perbuatan si pemilik nama. Dan akhirnya menunjukkan tujuan hidup si pemilik nama. Kalau saudara ingin lebih mengenal tokoh Alkitab, pahami arti nama mereka. Namun sekarang, apa arti nama saudara? Atau apa panggilan terhadap saudara saat ini? Di hadapan Allah, seperti apakah seharusnya nama saudara? Saudara mau dipanggil apa seperti Allah? Wahyu 2 ayat 17 berkata, siapa bertelinga, siapa menang, kata Tuhan, kepadanya kuberikan bukan hanya mana yang tersembunyi, diberikan batu putih yang akan tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Biarlah nama baru yang kita inginkan dari Allah, dan Allah inginkan untuk kita, membentuk karakter kita, nyata dalam perbuatan kita, bahkan mengarahkan tujuan hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.